Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini yang dipikirkan sama anak-anak kita bukan lagi cita-cita dan impiannya, tapi ujian, dan ujian. Sekarang ini yang dipikirkan sama anak-anak kita bukan lagi cita-cita dan impiannya, tapi ujian, dan ujian. Ini yang terus-menerus ada di bayang-bayang mata mereka. Pengaruh kita-kita orang tuanya dan pengambil kebijakan di dunia pendidikan. Sempit sekali. Pendidikan akhlak, budi pekerti, kasih sayang, kesantunan, adat istiadat dikesampingkan. Di sini saya kasih tanda kurung, baca titik 2, tidak dijadikan sistem dan cenderung tidak diarahkan dan tidak dibentuk, alias itu natural. Kita zaman dulu nggak begitu, Pak. Ngadep guru diajarin, cium tangan diajarin, menyambut guru datang kita juga siap. Istaidu, kiaman, salaman, assalamualaikum. Itu gitu-gitu tuh model zaman dulu. Julusan, belajar doa dulu apa dulu. Sekarang sudah, tapi menjadi SOP yang entahlah. Saya kok ngelihat seperti kehilangan spirit gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara saya masih melihat sekolah-sekolah yang bagus, yang juga mengajarkan nilai tapi spiritnya nggak hilang. Anak-anak lebih diarahkan dan ditujukan agar lulus dengan prestasi angka. Ujian sekolah dikhawatirkan, namun ujian hidup tidak dikhawatirkan. Anak-anak kita tidak disiapkan untuk ujian hidup, tapi lebih disiapkan buat ujian sekolah. Akhirnya Pak, ya kayak kita yang anak-anak muda sekarang ini, setelah lulus kuliah mereka masih nggak tahu mau kemana, nggak ngerti tujuan hidupnya bagaimana, nggak paham. Surat ini saya tulis untuk para ayah, para ibu, para kakak, para paman, yang mudah-mudahan timbul dengan surat sederhana ini kekhawatiran akan nasib anak-anaknya, adik-adiknya, ponakan-ponakannya. Banyak yang sudah hidup tidak lagi berbalut sunnah. Mestinya ya dari sekarang tuh anak-anak dikenalkan tentang sholat berjamaah. Dari sekarang. Dikenalkan dengan sholat malam dari sekarang. Bagaimana pendidikan itu diarahkan untuk menghasilkan anak yang seperti itu. Di sela-sela itu ketika masih sempat belajar yang lain. Kira-kira begitu. Sekarang anak kita nggak siap, Pak. Dalam keadaan nggak siap itulah anak kita menjadi pinter dan ini bahaya. Ke depan bahaya sekali. Nggak kenal halal haram, nggak kenal kesantunan. Iya kalau panjang umur kayak kita orang Pak. Udah habis-habisan babak belur baru kita tobat. Bagaimana kalau anak kita kemudian mati di tengah jalan? Ketika dia belum sempat seperti sebagian kita yang bertobat sudah. Tunggu game over dulu, tunggu banyak utang dulu, baru kenal sama Allah Tuhannya. Subhanallah. Sekali lagi saya ketika meluncurkan idat ini mengambil jalan tengah. Saya sedang tidak memusuhi sekolah formal. Tapi saya meminta untuk kemudian bersedekah waktu lah. Kira-kira 1 tahun. Jangan diracunin nama yang lain dulu. Wes belajar Quran, wes belajar sunnah. Manfaatkan sekolah bahasa. 1 tahun walaupun dia tidak pendidikan formal. Tapi diperkuat dulu bahasanya. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Dibentuk karakter sunnahnya, setelah siap baru kemudian disekolahkan ke sekolah mana yang dia mau. Nih saya langsung ya bahas ke prolognya. Prolog ini adalah ucapan ibu saya yang sangat saya rekam. Ucapan ibu saya ini menjadi filosofi program I'dad. Apa kata ibu saya? Ibu tidak butuh anak yang pintar doangan.
Ibu lebih butuh anak yang bisa doain ibu, yang sering nengokin ibu, yang bisa ingat ibu di kala hidup maupun di kala mati. Ibu lebih nggak butuh lagi anak yang pintar tapi sombong. Sombong sama ibu, sombong sama saudara, apalagi sombong sama Allah. Dipanggil sama ibu nggak nyaut, dipanggil sama Allah juga nggak nyaut. Punya kuping kayak nggak punya kuping. Ini ucapan asli ibu saya, Pak. Insya Allah. Ibu demen kalau ngelihat anak megang Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau nanti ibu meninggal, ibu dengar dari hadis bahwa nanti ibu boleh nengok anak-anak ibu saban malam Jumat. Nggak tahu dah ini hadis dhaif apa enggak. Jadi ibu saya nurunin ibu saya. Ibu saya tuh tiap hari nulis surat, Pak. Kadang-kadang suratnya digantung di depan pintu. Itu kalau saya kumpulin tuh surat-suratnya merinding saya, subhanallah. Kadang-kadang isinya hal remeh-temeh. Periksa kuku, periksa rambut. Jangan sampai kepanjangan, nutupin jidat. Ntar sujudnya jadi kehalangan rambut. Gitu-gitu kadang-kadang gitu tuh. Nah ini saya kopikan. Ibu demen kalau ngelihat anak megang Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau nanti ibu meninggal, ibu dengar dari hadis bahwa nanti ibu boleh nengok anak-anak ibu saban malam Jumat. Nggak tahu dah ini hadis dhaif apa enggak. Tapi kalau emang benar, terus ibu melihat anak-anak ibu pada ngaji Yasin, ngaji Al-Kahfi, betapa bahagianya hati ibu. Jadi ibu saya meyakini kalau malam Jumat arwah-arwah dilepas. Pada balik ke rumah masing-masing. Nanti pulang ada yang menangis, ada yang tertawa gembira. Tapi ibu saya jujur, dia bilang ibu nggak tahu dah ini hadis dhaif apa enggak. Jadi jangan ada yang protes. Sebab ibu saya sendiri sudah jujur bilang nggak tahu dah ini hadis dhaif apa enggak. Tapi kata ibu saya, dia nggak mau bertaruh bahwa hadis ini ternyata palsu. Kalau hadis ini ternyata benar, apa ruginya juga gitu kan? Jadi dia memilih bertaruh bahwa sisa kubur itu ada, bahwa amal soleh anak-anaknya nyampe, bahwa kejahatan anak-anaknya juga nyampe. Ibu saya bertaruh ada. Daripada tidak ada, ternyata ada, mati gitu. Tapi kalau emang benar ibu boleh balik lagi melihat anak-anak ibu tiap malam Jumat. Terus ibu melihat anak-anak ibu pada ngaji Yasin, ngaji Al-Kahfi, betapa bahagianya hati ibu. Ibu redho sama anak yang modelnya begini. Sedangkan keredoan orang tua itu segala-galanya. Artinya cukup bagi saya dan adik-adik saya menjalankan nasihat ini, maka hidup saya pasti kaya raya. Kenapa? Karena dia udah bilang seperti ini. Ibu redho sama anak yang modelnya kayak begini. Artinya sepintar apapun saya, lalu malam Jumat tidak yasinan, malam Jumat tidak baca suratul kahfi, nggak laku di mata ibu saya. Pengen tahu? Nih terusannya. Ibu nggak minta duit, ibu nggak butuh duit. Ibu sudah ada Allah. Tapi ibu butuh kamu supaya selamat. Jadi nggak ngerepotin ibu. Dengan kamu selamat saja, ibu udah nggak akan repot. Di dunia repot sama polisi. Ini pengalaman pribadi dia nih ya. Nah, urusan saya ya. Masya Allah. Di akhirat repot lagi berurusan sama malaikat Allah. Kenapa anak ibu jadi jauh, jadi salah jalan? Yang ditanya nomor satu bukan anak ibu, tapi yang ditanya adalah ibu. Masya Allah. Memang benar Pak. Si itu berbuat jahat. Bu yang diadilin nomor satu beliau-beliau itu Pak. Saudara tuh megang perempuan yang bukan muhrim, atau perempuan dipegang sama lelaki yang bukan muhrim. Nanti ada malaikat Zabaniyah naik dari neraka. Itu malaikat Zabaniyah tempatnya bukan di kuburan, tempatnya di neraka. Itu malaikat naik Pak ke kuburan orang tua, membawa kerikil dari neraka. Lalu diambillah tangan orang tua, siksaan yang paling rendah,
adalah terbakarnya seluruh tubuh dan hancur itu otak sampai sesumsum-sumsumnya. Orang tua kita yang tidak mengerti apa-apa lalu bertanya, kenapa wahai malaikat engkau memberikanku siksa seperti ini? Kenapa ya Allah engkau memberikan aku siksaan seperti ini? Memang salahku apa? Lalu diperlihatkanlah kesalahan apa yang terjadi. Ternyata bukan kesalahan si ibu, bukan kesalahan si bapak, tapi kesalahan anaknya di dunia. Anaknya lagi megang tangan orang lain. Bayangkan, saya bilang, kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan yang begini-gini modelnya nih. Lalu dia sembarangan aja tuh megang tangan orang atau dipegang oleh tangan orang lain. Bodoh. Pulang sekolah dari jam 1:30 sampai 3:30 pegangan terus. Sedangkan 1 hari itu seperti 1000 tahun. Artinya 2 jam dia megang di dunia, itu neraka buat kita di kuburan, luar biasa siksaannya. Coba Bapak mikir coba. Sekarang Pak, anak-anak SMP itu udah head Pak. Kelas 5 SD, kelas 4 SD itu sudah head sekarang. Bagaimana tidak rusak setiap hari kurang lebih 8 jam melihat paha. Saya nih kayaknya kalau jadi guru SMA, waduh bakalan istighfar terus. Lah memang ini kan jadi celaka, betul kan? Ini sesuatu yang memang baik, tapi saya sadar tidak arif. Tapi mau gimana lagi? Tentu kita bukan negara Timur Tengah yang harus pakai cadar, ya nggak perlu begitu. Nah ini ibu saya lebih mengkhawatirkan yang kayak begitu-gitu. Kita teruskan ya. Kalau mau sekolah yang tinggi silahkan, tapi jangan lupa ngaji. Pentingin ngaji. Kalau mau sekolah tinggi, kerja tinggi, usaha tinggi, silahkan. Tapi nomor 1 sholat. Sama orang tua nomor 1. Sama guru nomor 1. Buat apa tinggi hidup kalau merendahkan urusan akhirat? Kejar akhirat, dunia ngikut. Tapi gidah kejar dunia, entar dunia gak dapet, dunia juga hilang. Ibu doain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kalau mau dapat dua-duanya, ibu kasih tahu. Benerin dulu bismillahnya, kuatin dulu bismillahnya. Benerin dulu bismillahnya, kuatin dulu bismillahnya. Kalimat terakhir yang saya cuplik inilah yang menjadi filosofi i'dad. Benerin dulu bismillahnya, kuatin dulu bismillahnya. Kalau sudah hebat di dalam rumah Bapak, di keluarga Bapak, dicemplungin di tempat yang orang telanjang pun, mata dia tidak akan melihat kepada yang telanjang. Saya katakan di televisi saat itu, remote kemudian terbuka, ada di depan mata. Dan tayangan bukan sekedar TV kabel, tapi parabola dengan ratusan channelnya yang bisa nyampe ke Italia sama ke Belanda. Tapi kalau anak kita udah kuat bismillahnya, bener bismillahnya, gak akan dia sentuh itu remote. Dia akan lebih memilih tayangan-tayangan yang manfaat. Yang sekarang terjadi gimana? Yang sekarang terjadi, ibu sama anak berebut remote. Ketika saya kemudian mendirikan sekolah, mendirikan pesantren dengan izin Allah dan dibantu oleh kawan-kawan dari 2004 yang lalu. Belajarlah saya satu hal yang merupakan pengejawantahan filosofi adat. Didik dulu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka anak-anak akan gampang dibentuk. Dan gampang dididik. Didik dulu dengan ngaji ini, ngaji itu. Ngaji sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Yang jauh sekedar duit, pekerjaan, karir, dan masa depan yang sifatnya dunia. Yakni ngaji tentang akidah, akhlak, iman, Islam, tauhid, dan keyakinan. Ini beres, maka insya Allah anak bisa diisi apa saja dan siap. Kelak mereka menjadi orang yang siap. Sayangnya dunia pendidikan formal saat ini tidak memberikan tempat yang layak untuk persiapan anak yang dimaksud. Bahkan 1, 2 hingga 30 juz. Tapi banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran. Saya merasakan repotnya para pendidik dan pengajar di Darul Quran ketika kualitas anak-anaknya sendiri beragam. Ada yang sudah cas-cis bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Ada juga yang masih a, i, u, e, o.
Belum lagi latar belakang keluarga masing-masing yang membawa pada karakter anak masing-masing. Menambah daftar kerepotan itu. Alhamdulillah Allah menjadikannya ibadah sehingga tiada kata lelah dilontarkan. Sementara itu kalau ditetapkan syarat dan ketentuan yang tinggi, justru akhirnya berlawanan dengan spirit pendidikan. Bukankah pendidikan itu salah satunya bertujuan mengajarkan yang belum tahu supaya tahu, yang belum bisa supaya bisa. Maksudnya apa? Dulu Darul Quran menetapkan standar ganda. Boleh masuk Darul Quran asal udah hafal dulu 2 juz, udah hafal dulu 5 juz. Loh, ini akhirnya berlawanan dengan spirit pendidikan. Bukankah pendidikan itu adalah mencetak dari yang tidak bisa menjadi bisa? Lah karena itulah kami memandang, ya sudah, kita dulu satu sistem yang kira-kira dalam 1 tahun nanti anak-anak relatif sama kemampuannya. Akhlaknya rata, antengnya rata, ada culture yang kira-kira insya Allah mulia yang sama, kira-kira begitu. Maka atas ucapan ibunda itulah kemudian bismillah dikebumikan. Bismillah itu diterjemahkan menjadi i'dad. Kita persiapkan dulu anak-anak didik kita. Warnanya disamakan, kemampuan bahasanya di-upgrade, kemampuan baca tulis Al-Qur'annya hingga tahfiz dan akhlaknya diupayakan supaya bisa setara tanpa melupakan karakter anak masing-masing dan keragaman kemampuannya. Inilah kira-kira awal dari diskusi kita pada siang hari ini. Intinya adalah saya membayangkan gini ya. Suatu saat sekolah-sekolah itu berebut Pak. Berebut mengambil anak didik dari i'dad di seantero Indonesia. Jadi sekolah favorit A, B, C, dan D semua mesen sama kita. Nanti lulusan i'dad 1 tahun, tolong ya jangan dikemana-manain, kasih ke sekolah kami. Seperti itu nanti. Karena memang luar biasa Pak. Luar biasa. 3 bulan pertama mereka belajar. Ya, mereka belajar dulu Al-Quran. Belajar lagi makhrajnya, tajwidnya. Ditahsin ulang. Supaya lebih baik daripada Yusuf Mansur. Dalam 3 bulan itu anak-anak langsung ngebut menghafal 7 surah pilihan. Dari mulai surah As-Sajdah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Dihafalin di 3 bulan. Sambil di 3 bulan pertama mereka kemudian mempelajari nagomatnya, mempelajari murotalnya. Sehingga ketika ibu dan bapak datang lagi berkunjung ke rumah tahfiz, dalam hitungan 3 bulan itu anak-anak bacaannya sudah subhanallah. Ini contoh ya, contoh kemudahan belajar nagom. Contoh kemudahan belajar tabarok. Belajar murotal. Coba ikutin saya. Tabarakalladzi, ayo. Tabarakalladzi. Lagi coba. Biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Tabarakalladzi. Terus? Lihat, ini baru belajar belum ada 1 menit, Bapak udah ada warnanya tuh. Kalau kemarin kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang baca tabarok udah ada intonasinya tuh.